Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Di episode kali ini kita akan membahas dimensi 3 tentang kubus, membahas jarak antara titik dengan bidang. Misalnya ada kubus ABCDEFGH, kita akan menghitung jarak antara E ke AFH, juga jarak E ke BDG. Nanti juga kita akan mencari jarak E ke PQR dan jarak Q ke AFH. Misalnya ini rusuknya itu 12 cm bro, 12 cm. Oke, kalau kalian mau mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat pembahasannya, sangat baik ya. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya. Soal nomor 1, rusuknya 12 cm. Kita mau mencari jarak E ke AFH. AFH sudah kita gambar, ya, bidang yang merah itu. Nah, jatuhnya kemana bro? Jarak titik ke bidang itu kita proyeksikan ya, dijatuhkan tegak lurus. Perhatikan, EF dengan EH itu kan sama-sama rusuk tuh, panjangnya sama-sama 12 ya. Kalau gitu nanti ini proyeksi ke garis FH itu pasti jatuhnya ke tengah-tengah. Alasnya karena sama kaki ya. Nah, jatuhnya ke tengah-tengah sini. Ini ke HF loh ya, bukan ke bidang. Karena jatuhnya ke tengah-tengah sini, maka proyeksi E ke bidang itu pasti jatuhnya nanti ada di garis ini. Nah, kita nggak tahu ada di mana, ada di garis ini. Kemana dia? Kita tidak tahu, anggap saja ke sini. Yang jelas kalau jarak dia harus siku-siku. Ya. Nah, terbentuklah segitiga EA, misalnya sini apa misalnya? Misalnya P ya. PEA. Terbentuklah segitiga itu. Nah, itu siku-siku nggak sih bro? Betul, siku-siku. Dari mana taunya? Dari teorema ya. Caranya AE itu tegak lurus dengan EFGH. Kalau gitu AE sesuai teorema itu tegak lurus dengan semua garis di EFGH. Padahal EP ada di FGH. Kalau gitu AE tegak lurus sama EP, berarti siku-siku. Karena siku-siku kita gambar di luar aja bro, segitiga siku-siku PEA. Nah, seperti ini, siku-siku di E, rusuknya 12, berarti EA ini 12. EP setengahnya EG, padahal EG itu diagonal sisi 12 akar 2, berarti EP 6 akar 2. Mencari jarak E ke AFH itu sama aja dengan mencari jarak E ke AP, berarti jaraknya yang sini harus siku-siku, misalnya ini X. Menggunakan luas segitiga harus ketemu panjang ini terlebih dahulu. 6 akar 2, 12 itu kita ubah menjadi 6 dikali 2. 2 itu akar 4. Nah, rumus Pitagoras, kalau ini 6 akar 2, 6 akar 4 sama-sama 6, maka sisi panjangnya, sisi miringnya adalah 6 akar 2 tambah 4. 6. Secara detail rumus ini sudah saya bahas di dimensi 3 yang tentang jarak antara titik dengan garis. Coba cari lagi ya. Nah, gunakan rumus luas segitiga, setengah dikali alasnya 6 akar 2, tingginya harus yang siku-siku, berarti sini 12. Tapi boleh juga kalau kita pakai alasnya AP 6 akar 6, tingginya yang siku-siku berarti X. Dah, kita proses. Setengah dicoret, 6-nya ini dicoret ya, ketemulah X.
yaitu 12 akar 2 dibagi akar 6. Akar 6 itu akar 2 dikali akar 3. Akar 2 nya kita coret. Rasionalkan berarti dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3, berarti 12 per 3, masih ada akar 3 yang atas ya. 12 bagi 3 itu 4 akar 3. Seperti ini. Ini nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, kubusnya ABCDFGH rusuknya masih sama 12. Kita mau mencari jarak E ke BDG. E ke BDG. Mana bro jaraknya? Jarak E ke BDG. Ya, perhatikan EB dengan ED itu kan sama-sama diagonal bidang. Ya kan? Berarti panjangnya sama. Kalau gitu E kalau diproyeksi ke BD pasti jatuhnya ke tengah-tengah. Alasannya EB sama ED itu sama ya, berarti sama kaki. Kalau sama kaki kan jatuhnya ke tengah-tengah. Nah, ini kita hubungkan. Nanti E proyeksi ke bidang ini jatuhnya pasti ada di garis ini yang kita nggak tahu di mana. Yang jelas kalau jarak ini harus siku-siku. Nah, di sini ya. Nah, perhatikan kalau ini misalnya titik O, berarti kan terbentuk segitiga EOG. Kita gambar di luar aja deh biar enak ya. EOG. Atau ini kita perluas menjadi ini, bro. Nah, ini lebih enak kayaknya ya. ACGE. Nah, kita gambar tuh ACGE. Sebenarnya gambarnya terserah kita sih, mau digambar ACGE atau gambar EOG aja. ACGE dengan O itu tengah-tengah ini. Nah, ini. Sorry kalau tidak simetris berarti gambarnya kurang tepat ya. Jarak EO dengan GO pasti sama. Jarak E ke bidang BDG itu sama aja dengan jarak E ke GO. Ini harus siku-siku ya. Ini yang kita cari. Menggunakan apa ini, bro? Menggunakan luas ya. Alasnya ini, tingginya ini. Kalau alasnya sini, tingginya berarti yang sini. Misalnya sini kita kasih nama apa misalnya? Misalnya P ya. Ini E. Oke, rusuknya 12. EG panjangnya udah ketemu. EG diagonal sisi 12 akar 2. EG alasnya EG tingginya harus PO atau UP. PO sama aja dengan EA berarti 12. Berarti panjang GO juga kita cari, padahal panjang OC ini, OC setengahnya AC, setengahnya 12 akar 2 berarti 6 akar 2. Mau kita gunakan untuk mencari panjang GO berarti pakai CG ya. CG itu 12. 12 itu sama aja dengan 6 dikali 2. 2 itu akar 4. Kalau gitu ketemulah OCCG, ketemulah panjang OG atau GO sama-sama 6. Berarti sisi yang miring ditambah ya. 2 tambah 4 6. Nah, gunakan luas segitiga EOG. Setengah kali, kalau alasnya EG 12 akar 2, tingginya PO 12. Tapi bisa juga alasnya GO 6 akar 6, tingginya X. Nah, seperti ini. Dah diproses. 6 coret sama ini ya, ini 1, ini jadi 2. Ketemulah X. 12 kali 2 jadi 24 akar 2 dibagi akar 6.
Akar 6 tuh akar 2 dikali akar 3. Akar 2-nya dicoret. Gini, dirasionalkan berarti kali akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama aja dengan 3. 24 dibagi 3, 8. Di atas masih ada akar 3. Hasilnya ini panjang X-nya ya. Oke, gitu caranya. Oke, nomor 1 sama nomor 2 sebetulnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya nanti akan saya kasihkan di belakang, jadi tonton sampai habis ya. Oke, nomor 3. Misalnya terdapat titik P, Q, R dengan P itu tengah-tengah EH, Q tengah-tengah EF, dan R itu tengah-tengah AE. Berapakah jarak E ke P, Q, R kalau rusuknya 12? Gimana bro? Ya, perhatikan P dengan EQ itu panjangnya sama-sama setengah dari panjang rusuk ya. Karena sama kaki, jatuhnya pasti ke tengah-tengah sini. Nah gini. Kemudian jarak E ke PQR kalau gitu pasti jatuhnya ke sini nanti hasil proyeksi E itu. Kita nggak tahu di mana. Yang jelas ini harus siku-siku. Terbentuklah segitiga QER yang pasti siku-siku di E. Kita gambar di luar deh. Nah gini, ini E, ini sorry bukan Q ya, ini tadi saya nyebutnya Q ya. Misalnya kita kasih nama apa, misalnya T deh, E, T, R. Jarak E ke PQR itu sama aja dengan jarak E ke TR. Anggap di sini ini harus siku-siku. Misalnya nih X. Nah, pakai luas segitiga lagi, bro. Oke, panjang ET mau kita cari panjang ET. ET itu setengahnya ini ke sini. Padahal ini ke sini setengahnya sini. Berarti ET itu seperempatnya EG. Padahal EG itu 12 akar 2 karena diagonal bidang ya. 12 akar 2 seperempatnya bagi 4. 12 bagi 4 3 ya. 3 akar 2. 12 akar 2 dibagi 4 bro. ER setengahnya EA berarti 6. 6 itu sama aja dengan 3 dikali 2. 2 itu akar 4. Kenapa diubah 3? Supaya sama. Nanti kan ketemu sini siku-siku. Rumus Pitagoras. Berarti 3 akar 6. 2 tambah 4. Menggunakan luas segitiga setengah, kalau alasnya 3 akar 2, tingginya yang siku-siku berarti sini 6 ya. Tapi boleh juga kalau alasnya kita pakai TR yang panjangnya 3 akar 6, tingginya harus yang siku-siku berarti yang X. Oke, kita coret setengah. Bagi 3 ini 1, dibagi 3 ini 1. Nah, ketemulah X-nya, yaitu 6 akar 2 dibagi akar 6 ya. Dibagi akar 6. Ya enggak? 6 akar 2 dibagi akar 6. Oke, kita coret atau dirasionalkan dulu deh. Kali akar 6 per akar 6. Akar 6 kali akar 6 berarti 6. 6 per 6 habis ya. Tinggallah akar 12. 12 itu sama aja dengan 4 kali 3. 4 kali 3 gini di akar nih. Nah, 4 di akar menjadi 2, 3-nya tetap tinggal di dalam akar. Jadi jaraknya adalah 2 akar 3. Oke, paham ya? Berikutnya nomor 4. Masih kubus yang sama, rusuknya juga 12. Kita mau mencari jarak Q ke AFH. Q-nya ini AFH bidang yang sudah saya gambar yang warna merah ya. Q ke AFH. Gimana caranya, bro? Kita proyeksi deh. Q proyeksi dulu ke HF.
Perhatikan HF dengan EG pasti tegak lurus ya, karena ini kan persegi sebetulnya ya. Tegak lurus. Kalau gitu yang melalui Q yang tegak lurus HF itu harus sejajar EG. Kalau E ke G berarti kalau Q ke tengah-tengah sini, bro. Nah, gini. Nah, ketemulah perpotongannya di sini. Kemudian Q ini kalau kita jatuhkan ke sini, jatuhnya pasti ke tengah-tengah sini, maka jarak Q ke AFH itu pasti jatuhnya ada di garis ini yang kita nggak tahu. Anggap di sini ini pasti siku-siku. Kita kasih nama ya. Ini misalnya apa ini? T. Ini misalnya S aja ya. Berarti ada QTS yang dia pasti siku-siku di Q. Kita gambar di luar. Nah, ini Q, ini T, ini S, ini siku-siku. QT itu setengahnya ini. Padahal ini setengah dari sin EG. Berarti QT itu seperempatnya EG. EG itu 12 akar 2. Karena ini diagonal bidang ya. 12 akar 2 dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3. Berarti sini 3 akar 2 itu QT. QS setengahnya EA ya. QS kan sama aja dengan ER. Berarti ini 6. 6 itu 3 dikali 2. 2 itu akar 4. Ketemulah yang sini 3 akar 6. Yang ditanya jarak Q ke AFH itu sama aja dengan jarak Q ke TS. Nah, ini harus siku-siku. Misalnya X menggunakan luas segitiga setengah kali kalau alasnya 3 akar 2. Tingginya harus siku-siku, berarti ini 3 akar 4 atau 6. Tapi bisa juga alasnya kita pakai yang TS 3 akar 6. Tingginya berarti yang siku-siku dengan TS, berarti ini ya. X. Kita proses. Setengahnya dicoret. 3-nya habis. Ketemulah X. X-nya adalah 6 akar 2 dibagi akar 6 ya. Dirasionalkan dikali dengan akar 6 per akar 6. Akar 6 kali akar 6 itu 6. Berarti 6 per 6 atau 1 akar 12. 12 itu 4 kali 3. 4 diakar jadi 2. 3-nya tetap. Hasilnya ini, bro. Oke. Sesuai janji saya tadi, di bagian akhir akan saya kasihkan cara mudahnya. Bagaimana cara kita mencari jarak itu tadi? Jarak E ke AFH, kita gambar deh. AFH mana AFH? AFH ini ya. AFH itu, kemudian kita coba gambar lagi BDG. Perhatikan, bro. Bidang yang merah AFH dengan bidang yang hitam BDG sejajar nggak tuh? Ya, sebetulnya dia sejajar. Sebetulnya bidang ini membagi diagonal ruang EC ya menjadi 3 bagian yang sama, bro. Di sini 1, 2, ini dibagi 3 ini 1, 2, 3 bagian. Atau kalau kita gambarkan di luar, itu ada persegi panjang ECGE. Nah, gini. Ya, gambarnya kurang rapi ya. Ada ACGE. ACGE. Nah, ini tengah-tengah HF itu berarti di sini tuh tengah-tengah EG. Yang buah juga di sini. Nah, AFH diwakili oleh ini. Sebetulnya garis ini membagi diagonal ruang
EC itu membagi 3 bagian, dan ini siku-siku ya, menjadi 3 bagian yang sama panjang. Oh, kalau gitu berarti D itu jarak ya, jarak antara E dengan AFH itu sama aja dengan jarak AFH dengan BDG. AFH dengan BDG, kalau gitu sama aja dengan jarak antara BDG dengan C. Berarti masing-masing diagonal ruang itu dibagi 3. Berarti sepertiganya diagonal ruang. Padahal tusuknya tadi 12 cm. Kalau gitu diagonal ruangnya 12 akar 3. Berarti jarak antara E dengan AFH sepertiganya dong. 12 akar 3 dibagi 3. 4 akar 3 ya. Gitu juga jarak antara AFH dengan BDG dan jarak antara BDG dengan C. Karena masing-masing dibagi 3, berarti kalau jarak antara E sama BDG, misalnya ditanya itu bro, tadi nomor 2 ya kalau nggak salah ya, E ke BDG, E ke sini, berarti 2 kalinya dong ya, 2/3 diagonal ruang. Diagonal ruangnya 12 akar 3. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8, berarti 8 akar 3 ya. Atau 2 kalinya sini ya. Nah, bagaimana kalau jarak antara E dengan PQR tadi bro? Nah, P-nya di sini tengah-tengah, Q di sini, R-nya di sini. Nah, kan gini nih. Nah, ini kan juga sejajar. Berarti sebetulnya perhatikan, ini kan tengah-tengah dari ini, berarti ada di tengah-tengah sini. Nah, gini. Berarti setengahnya lagi dong ya. Jarak antara E ke PQR, kalau gitu setengahnya ini ke sini, setengahnya ini ke sini. Padahal ini sepertiga diagonal ruang, setengahnya berarti kalau gitu 1/6-nya diagonal ruang ya. Seperenam dari diagonal ruang itu rumusnya 12, jadi 12 akar 3. 12 bagi 6, 2. Nah, gitu bro. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, makin paham sama dimensi 3, dan seandainya masih mengalami kesulitan, lihat deh berulang-ulang. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalian akan semakin paham dengan dimensi 3. Oke, jangan lupa untuk memberikan subscribe supaya kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Ajar Pipo Londo, dan share ke orang-orang ya, barangkali mereka memerlukan video ini, memerlukan bagaimana cara belajar tentang dimensi 3. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.